Oke, hari ini kita akan membahas linear graphs and simultaneous linear equations. Oke. Jadi di bab ini kita akan membahas banyak sekali garis-garis lurus. Nah, garis lurus bisa horizontal, yang mendatar, atau bisa juga vertikal, tegak, atau bisa juga miring. Sepanjang dia adalah straight line, atau di matematika tadi kita memanggilnya dengan nama linear graph, maka dia sudah namanya tadi ya linear graphs ya, lurus. Oke. Jadi saya akan berikan contoh di sini. Nah, ini ada satu garis. Nah, ini namanya garis Y sama dengan 1. Saya tulis di sini ya. Y sama dengan 1. Why? How? Kenapa? Nah, karena dia adalah menabrak atau intersect di sumbu Y. Dia nggak kena sumbu X ini kan. Dia kenanya sumbu Y dan kena di titik 1. Maka itu Y sama 1. Bisa ya? Nah, ini Y sama dengan negatif 3.5. Ini kan di antara negatif 3 dan negatif 4 ya. Dan nabrak Y juga. Ya begitu. Nah, kalau ada garisnya seperti ini gimana? Nih. Jadi dia garisnya itu vertikal, turun ke bawah. Nah, itu kan nggak kena sumbu Y ya, kenanya sumbu X ini kan. Kena di 1, maka namanya sudah tahu? Sudah bisa tebak ya? X sama dengan 1 tentunya. Kalau ini X sama dengan minus 3. Oke. Nah seperti ini. Ini X sama dengan minus negatif 1, berapa ini? 1,2 ya. Karena ini ada 5 petak gitu ya. Jadi setiap peta ini 0,2. Kira-kira lah ya. Ini garis X sama dengan 4. Nah, bisa ya, itu harus ngerti dulu cara membaca persamaan garis. Nah, kemudian graphs of linear equations in the form of ax plus by plus k is equal to k. Nah, oke. Sekarang kita akan pelajari ini. Drawing the graph of ax plus by sama dengan k. Oke, apa ini? Jadi gini. Dia soalnya mengatakan ada huruf atau variabel x dan y yang connected dengan equation ini. Nah, beberapa dari value x dan y-nya corresponding value of y. Jadi yang sesuai dengan dia ya. Jadi pasangannya ini sesuai pasangan. Dia tanya calculate value of p. Oke. Nah, di sini ada when x is equal to negative 0.5, y is equal to p. Maka inilah prosesnya. Tetapi ini dari mana? Nah, kita akan lihat kembali di soalnya. Dia ada mengatakan bahwa seluruh nilai x dan y ini dapatnya dari mana? Dari equation ini. Yang tadi. Jadi ax plus by is equal to k adalah ini. Nah, ini adalah k-nya. Ini ax. Plus, tapi ini negatif ya. Ya, by-nya artinya negatif 3y. Jadi istilahnya 2x plus negatif 3y. Plus negatif jadi negatif kan gitu kan. Oke. Nah, jadi kita pakai equation ini. Jadi kita mau cari P gampang saja.
X-nya is equal to negative 0.5 kita masukkan di sini. Artinya 2 times negative 0.5 minus 3y is equal to 2. Oke. Negative 1 minus 3y 2. Negative 3y sama dengan 3. Y sama dengan negative 1. Nah, di sini y yang ditanya itu adalah P-nya. Maka kita bisa ganti P sama dengan negative 1. Y-nya kita ganti jadi negative P. Jadi P ya. P itu negative 1. Oke, negative 1. Nah, inilah dia. Next. Kita sudah tahu ini negative 2, X sama Y-nya ya. Nah, ini juga kita sudah tahu negative 0.5 sama 1, P-nya, negative 1. Nah, maka apa? Apa yang diminta di soal B? Kita lihat. On a sheet of graph paper, use a scale of 1 cm to represent. Oke. Jadi disuruh draw the graph dari ini, equation ini, untuk X-nya dari negative 2 sampai 4. Inilah dia. X-nya dari negatif sampai 4. Berarti ini bertiga kita harus gambar. Nah, tadi itu ada 3 titik ya. Satu yaitu negatif 2, X, Y-nya itu adalah negatif 2, negatif 2. Ini adalah sebuah titik. Jadi kita mengatakan titiknya ada 3 yaitu negatif 2, X, Y-nya. Kemudian titik kedua adalah negatif 0.5 dan negatif 1. Tadi P-nya kita udah dapat 1, negatif 1. Kemudian 4 sama 2. Nah, ini ada 3 titik. Kemudian kita plot lah di sheet of graph paper, oke? Nah, negatif 2, ini dia. Benar ya? Serep ketemu di sini kita titik. Negatif 0.5 dan negatif 1. Ini X-nya negatif 0.5, Y-nya negatif 1. Ketemu di sini titik. Kemudian yang terakhir adalah 4.2. Ini sama ini. Ketemu di mana titik. Jadi ada 3 titik. See? Kemudian kita tinggal ambil penggaris, kita tarik garis. Sep. Nah, selesai grafnya. Saya. Tetapi belum siap pertanyaan di situ. Ada lagi pertanyaan C. The point 1 ya. Point Q lies on the graph in. Oke, find the value of Q. Oke. Jadi kita disuruh cari Q kalau X-nya 1. Kita ada 2 cara di sini. Pertama kita bisa cari pakai equation tadi yang dikasih tahu soal. Ini kan? Dari sini. Ya udah, untuk kan dia kan berarti tadi 1, Q ya. Ini ya. 1, Q. 1, Q. 1 itu X-nya, Q-nya, Y-nya. Berarti kita tinggal masukkan 2 kali 1, 3Y, 2. 2 kali 1, 2. Y-nya itu adalah Q kan, kita ubah jadi Q. Maka negatif 3Q, 2-nya saya pindah. Jadi 2 minus 2. Wow, ini jadi 0 dong. Maka Q-nya sama dengan 0 dibagi negatif 3, 0. Berarti ketika, sekali lagi, ketika X-nya 1, Q-nya 0. Oke? Oke, ini cara pertama yang pakai equation. Cara kedua pakai yang langsung lihat di grafik. Ini sebenarnya yang soalnya mau lihat. Dia tekankan poin ini lies on the graph. Jadi dia mengatakan ada terletak di grafiknya. Kita disuruh find the value of the Q. Cari di grafiknya berarti. Nah, inilah cara kedua, tinggal lihat grafiknya. Jadi kalau X-nya negatif 1 ya. Mana? X-nya X-nya 1 ya katanya. Nah, X-nya 1, di sini titiknya.
Berapa Y-nya? Ya 0. Ini kan X-nya 1 berarti Y-nya 0. Benar ya? Nah, berarti benar hitungan kita. Si 0 kan? Nah, kemudian lastly, on the same axis in B, ya, draw the graph of Y is equal to 1. Oke, jadi kita disuruh gambar grafik dari Y sama 1. Tadi kita sudah pelajari sebelum ini. Y sama dengan 1, ini tadi ada. Saya tulis yaitu yang ini. Yaitu menggambar garis Y sama dengan 1 artinya menggambar garis lurus yang mengena sumbu Y di angka 1. Gini. Nah, inilah dia gambar. Kelihatan ya garisnya ya. Garisnya kelihatan ya. Oke. Terakhir, state the x coordinate of the point of the graph of ini and that has a y coordinate of 1. Oh, oke. Oke. Gini, ini maksudnya gini. Ketika Y-nya 1, X-nya itu berapa? Kita disuruh state. Nah, maka kita lihat dari grafik tadi. Ini kan Y-nya 1 nih. Titik. Ketemu X-nya di mana? Nah, kita bisa lihat. Di 2,5 nih ya. Pas-pas di antara 2 dan 3 ya. 2.5 sih. Nah, jadi tidak selalu graf itu hanya untuk kita punya X sama Y-nya ketemu titik untuk tarik garis saja. Tetapi begitu kita punya garisnya, kita bisa nanti untuk kalau ada tahu Y-nya kita bisa cari X-nya. Atau tahu X-nya kita bisa cari Y-nya. Simple. Seperti ini misalnya 3. X-nya kalau 3 tarik ke samping. Apa ini? Ini sepertinya 1, sekian ya. 1 point something ya gitu ya. Something like that. Oke? Bisa ya? Oke, jadi ini adalah contoh-contoh soal praktis ya. Oke, nah satu lagi terakhir tentang grafiknya, kita di sini adalah belajar solving simultaneous linear equations using graphical method. Nah, solving itu maksudnya apa? Ya, simultaneous linear equation yang tadi ya. Nah, tapi ini ada S di sini menekankan bahwa ada lebih dari satu garis. Nah, ya di sini saya langsung ke contoh soal. Ya, solving simultaneous linear equation using graphical method. Nah, di sini kita ada dikasih dua equation. Ini equation pertama, equation kedua. Nah, di sini kita akan mencoba ya memunculkan sendiri nilai X. Jadi ini X ini negatif 4, 1, 6 dari mana? Enggak dari mana-mana, kita coba-coba sendiri aja. Kalau saya yang bikin, bisa jadi saya buat negatif 3, 0, sama 5. Tapi intinya apa nih dibuat 3 nilai X? Supaya kita masukkan ke equation-nya, kita cari Y-nya. Nah, saya tidak perlu buat contohnya ya. Maksudnya, buat contoh prosesnya, X-nya misalnya negatif 4. Dibuat cara-caranya sampai dapat Y-nya benar gak negatif 8 gitu. Nggak perlu ya, kalian coba sendiri udah bisa ya. Nah intinya kalau negatif 4 jadi X, Y-nya yang jadi negatif 8. Kalau 1 dimasukkan jadi X, Y-nya bakal dapat negatif 6 gitu-gitu ya. Nah intinya itu adalah kita mau mencari 3 titik. Nah lihat negatif 4, negatif X mana itu? Ini dan ini kan? Bukan ya? Ya benar. Negatif 4, negatif 8. Sorry, X-nya negatif 4. Sini. Sekitar sini. Y-nya negatif 8. Di sini. Ah, ini dia. Satu titik. Kemudian 1 dan negatif 6. Yang mana itu? X-nya 1. 1 di sini kira-kira ya. Negatif 6. Nah, ini dia.
Kemudian 6 negative 4, 6 negative 4. Nah ini, jadi dapat 3 titik ditarik garis. Nah ini juga, ini negative 3, 0, 3 dari mana? Enggak ada, buat sendiri. Biasanya kalau kita yang udah biasa, kita bisa mencari nilai X yang lebih gampang dihitung untuk persamaannya. Nah, mungkin kalian belum ngerti, nanti sering kalian sering buat soal, kalian akan jadi mengerti ya. Nah, tapi ini pokoknya random saja dulu. X-nya nilainya random. So, tapi biasanya tetap ada melewati titik 0 ya, supaya dia bisa digambar di ini, di surrounding the origin di nolnya, oke? Y negatif 3, 0, 3 dapat ini di plot. Inilah plotnya ya, singkatnya. Tarik garis, strip. Nah, solvingnya maksudnya apa tadi? Solving linear equation. Ini yang artinya solving, mencari titik intersectionnya. Mereka ketemunya di titik apa? Itulah hasilnya. Sudah solve. Yaitu di apa ini? X-nya berapa? Negatif. Ini di 6 ya, kayaknya 6. Ini mungkin negatif 4. Nanti kita harus pakai penggaris baru bisa lebih akurat, atau hitung kotak-kotaknya lebih dekat. Ya, kalian bisa lah ya sendiri ya. Oke, so ini 6 and negative 4. X-nya 6, Y-nya negative 4 nih. The graph intersect at the point ini. 6, negative 4. Oke? Nah, inilah practice now-nya untuk kalian tes gambar sendiri. Nah, setelah itu yang tentang graph itu selesai. Nah, apakah tadi kalau diberikan dua equation seperti ini, apakah selalu harus begitu repot? Buat 3 titik random, cari Y-nya, plot di sini, tarik garis, dilihat. Tidak selalu. Nah, ada cara yang non graphical, yang tidak pakai grafik. Cara yang pakai hitungan. Yang dinamakan adalah metode substitution and elimination. Kita akan cover di video yang lain. Oke, see ya.